Baik, selamat pagi menuju siang kepada adik-adik angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Vincent, saya dari Teknik Kimia 2019. Pada kali ini saya akan membahas untuk soal CLC Kalkulus 1 untuk UAS nanti. Baik, pertama-tama terdapat soal aproksimasi linear. Nah, intinya dari aproksimasi linear itu, kalian mesti hafal rumus ini, rumus yang sudah di-highlight ini. Dan yang pastinya kalian mesti tahu beberapa nilai-nilai tertentu yang ada hubungannya dengan fungsi yang ditampilkan. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sin 31 derajat. Nah, sin 31 derajat ini, fungsinya kan merupakan fungsi dari sin X. Nah, jadi kan karena 31 derajat nih, kita nggak bisa hitung 31 derajat berapa nilainya. Kita linearisasi menjadi 30 derajat. Nah, dengan seperti itu, nanti kita bisa menghitung nilainya. Terus dicari juga nilai delta X, yaitu nilai perbedaan antara 31 derajat dengan 30 derajat, yaitu 1 derajat. Dimasukin saja langsung ke dalam rumus yang tadi highlight ini. Sin 31 derajat sama dengan sin dari 30 derajat, terus plus sama turunan dari fungsi, yaitu cos X, cos 30 derajat, dikali dengan 1 derajat. Sin 30 derajat itu kita tahu hasilnya yaitu setengah, dan cos 30 derajat kita tahu hasilnya yaitu setengah akar 3. Dan 1 derajat itu pi per 180. Next, selanjutnya kita ada fungsi eksponen pangkat xy. Ini dua variabel ya. Di titik x-nya min 0,02 dan y-nya itu 1,01. Nah, jadi ini semua rumus yang digunakan itu tuh masih kurang lebih sama kayak gini yang di highlight, cuma ada perbedaannya karena dia menggunakan dua variabel, ada ditambahin khususnya lagi, yaitu di bagian ini. Kita kan tahu jenis fungsinya itu yaitu eksponen pangkat xy. Nah, jadi di turunannya itu nanti ada dua jenis turunan, yaitu turunan fungsi terhadap x dan fungsi terhadap y. Khusus untuk fungsi terhadap x, ya kita tahu sendiri, pangkat xy itu bisa dijadikan y eksponen pangkat x. Dan turunan fungsi terhadap y itu bisa dijadikan x dikali dengan eksponen pangkat xy. Nah, untuk lebih jelas turunannya nanti bisa kontak ke saya aja langsung untuk pertanyaan lebih lanjut. Nah, jadi kita linearisasi sama, ini kan nilai yang cukup susah untuk dihitung ya, koma-koma kayak gitu. Kita cari nilai yang mendekati, yaitu 0 dan 1. X-nya 0, Y-nya 1. Sama seperti yang tadi, kita tinggal cari aja nilai perbedaan antara titik yang dicari dengan titik linearisasi. Untuk X-nya itu dapat min 0,02, dan untuk Y-nya itu dapat 0,01. Oke. Terus jangan lupa juga, karena kita sudah mendapatkan titik yang linearisasi kita, masukin aja itu ke dalam turunannya. Nanti dimasukin, bisa dapat hasil F turunan terhadap X-nya itu 1, dan F turunan terhadap Y-nya itu 0. Oke. Dimasukkan ke dalam delta Z. Delta Z ini kurang lebih sama dengan bagian ini. Itu sama fungsinya, yaitu di turunan dikali dengan nilai perbedaannya. Cuma karena di sini kan ada dua variabel, jadinya kita masukin dua variabel. Masukin aja angka yang tadi sudah dihitung, dapat hasilnya minus 0,02. Nah, terus dari ini, kan ini posisinya kayak gini, kurang lebih tuh sama kayak gini nih. Nah, ini tuh sama, beda posisi doang sebenarnya. Nah, dari sini kita bisa cari nilai yang kita inginkan, yaitu fungsi di X sama dengan min 0,02, 1,01, terhadap nih linearisasinya 0,1. Dan kita tahu tadi nilai delta Z-nya itu kan min 0,02. Nah, ya udah tinggal diubah posisi aja. F 0,1 min 0,02, yaitu pangkat 0. Sama kayak tadi, pangkat 0 itu ya hasilnya 1. 1 min 0,02, ya
hasilnya 0,98. Jadi, fungsi yang kita cari ini kurang lebih nilainya itu mendekati 0,98. Oke, next, selanjutnya kita ada laju berkaitan. Nah, laju berkaitan ini sebenarnya cukup simpel pembahasannya, yaitu kita intinya cari sebuah persamaan yang memang kita perlu untuk menggunakan. Kayak misalnya, contoh untuk sebuah tabung, mungkin kita bisa untuk mencari volume tabung. Nah, kita mesti ingat rumus volume tabung itu apa. Atau mungkin lingkaran, kita bisa tahu keliling atau luas lingkaran. Nah, kita mesti tahu itu rumusnya itu apa. Oke, untuk ini, dalam soal, dia akan menceritakan bahwa terdapat dua pesawat. Dua pesawat, yaitu yang pesawat satu itu pergi ke utara dengan kecepatan 640 km per jam. Jadi ini anggap kita ada sebuah titik, pesawat satu itu pergi ke utara dengan kecepatannya itu 640 km per jam. Nah, jadi itu kan anggap si pesawat satu setelah dia melewati sebuah lintasan akan menempuh jarak y, suatu jarak y. Nah, kecepatan itu dapat kita tulis dengan dy per dt, sama seperti rumus fisika biasa ya dulu-dulu itu ds per dt ya kan. Nah, itu sama saja seperti ini. Itu dy per dt, jadinya itu kecepatannya dia 640, dan ada pesawat 2. Pesawat 2 itu dengan laju 600 km per jam. Itu juga sama, pesawat 2 ke arah timur, berarti ke kanan, kita tarik garis, terus bisa kita simbolkan jarak tempuhnya dia itu dalam bentuk X, dan nanti juga langsung saja dimasukkan juga dx per dt, yaitu rumus kecepatannya dia, jadi 600 km per jam. Nah, terus pertanyaannya dia itu kan tanya, seberapa cepat mereka berpisah. Kan di antara pesawat 1 dan pesawat 2 ini terdapat jarak ya, jarak S bisa kita bilang. Terus dia tanya, seberapa cepat? Ya udah berarti ds per dt saat pukul 13.15. Nah, perlu diingat, ini ada suatu kalimat ini nih, ada yang dia bilang, pesawat kedua ini terbang itu 15 menit kemudian. Berarti bisa dibilang pesawat 1 lebih cepat 15 menit daripada pesawat 2. Jadi, kan anggap nih, misalnya kan pada saat pesawat 2 baru mau jalan, pesawat 1 ini tuh udah lebih lama 15 menit. Berarti dia tuh sudah ada kurang lebih sudah ada jarak yang ditempuh dia itu selama 15 menit. Jadi kita bisa bilang 15 menit itu kan seperempat jam. Jadi seperempat jam kali 640 yaitu 160. Jadi ini kan persamaan Pythagoras seperti biasa, kita masukin buat cari rumus ds per dt. Seperti ini sama Pythagoras biasa. Terus s kuadrat oke, x kuadrat oke. Nah, yang di sini nih, y plus 160 ini didapatkan dari yang tadi saya bilang, yaitu 15 menit. 15 menit waktu si pesawat 1 udah mulai bergerak. Itu jadinya 640 per 4 km. Itu jarak yang sudah ditempuh oleh si pesawat 1. Jadi bisa kita langsung jumlahin kayak gini. Terus nanti dari persamaan ini, kita turunin aja kedua ruas untuk mendapatkan ds per dt-nya. Nah, itu nanti kan kalau diturunin, s kuadrat jadi 2s, x aksen, x kuadrat jadi 2x, x aksen, dan ini y plus 160, ini diturunin jadinya kan 2-nya diturunin jadi 2 di depan, 160 plus y, jangan lupa y-nya diturunin juga di dalam, jadi y aksen. Nah, terus juga bisa, kan x aksen ini bisa kita tulis sebagai ds per dt. Nah, sama juga, yang lainnya juga bisa kita tulis sama, dx aksen jadi dx per dt, dan y aksen jadi dy per dt. Dan jangan lupa kedua ruas semuanya dibagi dengan 2s. Dan nanti bisa langsung kita dapat rumus ds per dt. Seperti ini rumusnya. Oke. Nah, jadi kan dia kan bilang kan pas di awal ini kan dia udah bilang pada saat tengah hari dia mulai berjalan, berarti kan jam 12, terus dia bilang karena si pesawat 2 telat 15 menit, berarti kan baru benar-benar bisa kita hitung keduanya itu pada saat 12 lebih 15 menit. Nah, dia tanya pada pukul jam 1 lebih 15 menit, berarti kan
rentang jarak waktunya itu kan 1 jam dari awal hingga yang ditanyakan. Nah, jadi bisa kita bilang ini kalau misalnya kita mau masukin ke dalam rumus Pythagorasnya itu sendiri, ya berarti dengan kecepatan sama dia 1 jam itu jarak tempuhnya berapa? Untuk X kan tadi kan udah kita tahu 1 jam itu kan berarti kan 600 km. Masukin 600 km. Dan untuk yang Y ini kan 640, jadi masukin aja 640. Dan dihitung Pythagoras kayak biasa, nanti bisa dapat nilai X-nya itu adalah 1000. Nah, karena kita dapat nilai X-nya 1000, ya gampang aja kita cari kecepatannya dx per dt saat 1 jamnya itu berapa kira-kira. Ya udah tinggal masukin aja ke dalam rumus yang tadi telah ditemukan tadi. 160 plus Y, Y-nya 640, ya 1 jam tadi kan, terus per sama S, S-nya 1000, dikali dengan dy per dt-nya tadi juga udah tahu, 640, plus sama X-nya itu 600, per sama S-nya 1000, dx per dt-nya itu 600. Nah, dijumlahin semua, hasilnya dapat 872. Nah, selanjutnya ada turunan implisit. Turunan implisit ini sebenarnya cukup simpel, di mana nanti kalau misalnya ada persamaan yang dikasih itu berbentuk eksplisit, kayak contohnya yang ini kan eksplisit, kan jadiin dulu aja dalam persamaan implisit. Oke, contohnya seperti berikut ini. Ini dijadikan persamaan implisit, ini x kuadrat plus 1, kita ubah posisi, jadi dikali dengan y, dikalikan dengan y seperti ini, dimasukkan y-nya, oke, dapat sudah. Nah, diturunin terhadap variabel x. Jangan lupa ini kan 2 variabel, u dan v. Kalau mau diturunin itu jadi kan u aksen v plus v aksen u. Jangan langsung diturunin cuma jadi 2x y ya, itu salah karena kurang. Jadi diturunin yang ini kan diturunkan terhadap y jadinya x kuadrat y aksen plus diturunkan terhadap x itu jadi 2xy. Dan turunan dari y aksen, dan min x jadinya min 1. Sama dengan 0. Terus tinggal kita kelompokin aja karena kita diminta dicari y aksennya berapa. Kelompokin y aksen jadi seperti ini. Terus yang sisanya di luar dari itu ya dikeluarin aja. Dipindah ruas. Terus nanti udah tinggal dibagi aja dengan yang memang harus dikali dengan si y aksen. Dapat hasilnya. Dan juga ada juga nih persamaan garis singgung dari persamaan berikut. Ini persamaan elips ya. Tapi jangan khawatir, ini asalkan memang udah dalam bentuk persamaan implisit, tinggal diturunin aja semua itu. Ini diturunin x kuadrat per 30 jadi 2x per 30, y kuadrat per 24 jadi 2y, y aksen per 24. Nah, kayak tadi kita selain dari yang si y aksen, yang berhubungan dengan y aksen, semua dipindah ruasin. 2x per 30 jadi min x per 15, y aksen, oke. Terus jangan lupa yang mau dikali dengan y aksen, di posisi juga jadi dibagi. Jadi kita mendapatkan y aksen itu sama dengan min 4x per 5y. Nah, ini jangan lupa ini semua rumus gradien biasa. Dimasukin aja titik yang diminta, yaitu 5,2 x di 5, y di min 2. Oke, dimasukin aja tuh. Dapat nanti nilai gradiennya sama dengan 2. Ya udah, sisanya tinggal dimasukin ke dalam rumus persamaan garis singgung, yaitu y min y1 sama dengan m x min x1. Nah, oke, tetap dipakai titik yang tadi ya. Tetap dipakai titik 5,-2 tadi, dimasukin aja, udah dapat persamaan garis singgung. Next, selanjutnya kita ke turunan fungsi transenden. Nah, fungsi transenden ini apa sih? Fungsi transenden ini ya fungsi yang di luar dari aljabar. Bisa dibilang itu fungsi sinus, trigono, terus ada fungsi eksponen, ada fungsi logaritma, fungsi ln, dan lainnya lagi. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan bagian A. Ini ada ln akar 3 x min 1 per x kuadrat. Nah, ini x besar dari 1 ini hanya sebagai menunjukkan bahwa gimana ya, ini tuh semuanya cuma kaidah dari ln-nya doang, bukan terhadap turunannya. Ini nggak ada hubungan sama sekali sebenarnya. Jadi itu
Eh, ini tuh kalau misalnya len 0 kan nggak ada ya kan. Coba aja anggap kita masukin len kurang dari 1. Hasilnya 0 atau nggak minus ya kan, di dalam lennya ini. Nah itu nggak ada hasil gitu lennya. Oke, lanjut aja. Jadi kita buat ke dalam suatu persamaan terlebih dahulu. Jadinya Y sama dengan len, karena ini akar pangkat 3, bisa kita jadiin akar kubik, bisa kita jadiin dalam bentuk pangkat, yaitu jadinya pangkat sepertiga, seperti ini. Dan karena dia len, dan kalau misalnya ada misalnya len A pangkat X, X-nya itu kan bisa dikeluarin dari si len tersebut, jadi ke depannya jadi X kali len, sorry. Len X pangkat A misalnya, A-nya tersebut bisa kita keluarkan dari si len, jadi A kali len X. Seperti itu, sama dengan ini, jadinya sepertiga dikeluarin dari len-nya, jadi sepertiga kali len. Nah, terus habis itu di dalam len ini kan X min 1 per X kuadrat. Ini itu masih bisa kita sederhanakan juga, jadi len X min 1 min len X kuadrat. Nah, udah, tinggal mau cari turunannya, ya gampang. Turunin aja, sepertiga tetap sama, konstanta, len X min 1 jadinya kan per X min 1 min len X kuadrat jadinya per X kuadrat. Selesai. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian B, X tan inverse X. X pangkat tan inverse X. Nah, jadi sama, kita buat persamaan dulu. Y sama dengan X pangkat tan inverse X. Nah, ini di kiri dan di kanan kita jadikan len, sama-sama kita jadikan len, supaya nanti dia bisa kita hitung dari pangkatnya tersebut, biar lebih gampang aja sebenarnya. Nah, jadi ini kan si len X pangkat tan inverse X-nya bisa dikeluarin jadi kayak gini kan. Oke, terus udah tinggal diturunin aja. Jadinya len Y kan jadinya per Y dikali sama Y aksen, sama dengan ini tan inverse X itu jadinya 1 per 1 plus X kuadrat len X, plus ya kayak tadi U dan V diturunin, sama tan inverse X dikali dengan 1 per X. Oke, ini dipindah posisi per Y-nya. Terus jangan lupa nanti Y-nya dikembalikan menjadi dalam bentuk X, maka tan inverse X. Oke, selanjutnya kita bagian C. Ada len ini di len X kuadrat, pangkat 2X plus 3. Nah, ini juga sama, jadi dalam bentuk persamaan Y sama dengan, terus nanti dijadikan len kedua luasnya, len Y, terus nah yang ini sama nih, ini kan len X kuadrat, pangkat 2X plus 3, pangkat 2X plus 3-nya bisa dikeluarin sama, ini jadinya ada double len ya, kayak tadi, double len. Ya udah, tinggal diturunin aja. Jadinya, len Y kan jadinya 1 per Y dikali dengan Y aksen. Terus yang ini kan U dan V kayak tadi, 2X jadinya 2, dan len X kuadrat. Terus habis itu yang ini len X kuadrat diturunin, ya ini tetap sama kan 2X plus 3, jadi 1 per X kuadrat, ini 1 per X kuadrat dari len X yang ini, dan 2X dari X pangkat 2. Oke, terus nanti disederhanakan lagi, jadi Y aksen sama dengan Y dikali 2 len X kuadrat plus 2X plus 3 per X len X. Oke, nanti jangan lupa Y-nya dikembalikan lagi dalam bentuk len X kuadrat pangkat 2X plus 3. Oke, selanjutnya kita masuk ke si soal bagian D. Bagian D itu log 10 dari X pangkat 4 plus 13. Sama aja kita jadiin sebuah persamaan Y, di mana karena ini log itu kan ada sebuah kaidahnya, yaitu bisa dijadikan len X pangkat 4 plus 13 bar dengan len 10. Nah, ya udah kayak gini tinggal diturunkan aja. Karena len 10 ini itu konstanta, ya udah kita jadiin keluarin aja, harus diturunin, terus len X pangkat 4 plus 13 jadi per X pangkat 4 per 13. Terus jangan lupa X pangkat 4 di dalam len ini diturunin jadi
4x pangkat 3. Tinggal dijumlahkan, bisa dapat hasilnya. Terus ada juga teorema L'Hopital. L'Hopital ini, ya sebenarnya intinya gampang sih, tinggal diturunin aja dari persamaan, udah bisa dihitung limit. Oke, ini kan ada soal kayak gini, tinggal diturunin aja berarti yang bagian atas sama di bagian bawah. Sebentar, yang sepertinya bagian A ini ada salah pembahasan sebentar, nanti saya akan kasih di bagian pembahasannya aja, bagian yang sudah dibenerin. Lanjut di bagian yang kedua. Nah, jadi yang bagian B ini kan limit X menuju 0 dari kanan. Dari kanan itu berarti 0 dari kanan, berarti nilai hasil limitnya itu harus positif. Nah, oke, ini. Nah, ini untuk gampangnya, kita jadiin sebuah persamaan Y sama dengan 1 min 2X cosec X. Sama kayak tadi, dijadikan ln juga, kiri kanannya jadi ln. Cosec X bisa dikeluarin dari pangkat. Oke. Terus jangan lupa cosec bisa dijadikan sin X. Oke. Terus nanti sama-sama kita kembalikan lagi limitnya. Limit X menuju 0 dari ln Y, sama limit X menuju 0 dari ln 1 min 2X per sin X. Ini, yang ini nih tentu hasilnya masih 0 per 0 ya. Karena itu kita bisa turunin lagi aja sebenarnya. Turunin lagi, ini kan U terhadap V, diturunin lagi jadinya U aksen V min V aksen U per sama V kuadrat. Oke, seperti ini jadinya sama. Tinggal turunin aja, masukin nilai limit 0-nya. Nah, nanti dapat hasilnya nih, 0 per 1, yaitu 0, sama aja. Nah, maka limit dari X menuju 0 dari ln-nya itu kan sama dengan 0. Atau kita bisa ubah posisi ln jadi pangkat 0, ya kan? Eksponen pangkat 0. Yaitu nanti bisa kita bilang 1. Oke, selanjutnya kita masuk ke kemotonan dan kecenderungan. Nah, untuk ini ya gampang aja. Kalau misalnya ini kan ditanya daerah definisi untuk fungsi yang ini kan aljabar biasa ya. Yaitu semua bilangan real bisa masuk, gak ada kaidah-kaidah yang tidak boleh ya kan. Oke. Tinggal diturunin aja fungsi awalnya. Turunannya itu jadi 6x kuadrat min 6x min 12. Ini nanti bisa dibagi dengan 6. Jadi lebih simpel seperti ini. Nah, udah kita cari akar-akar penyebutnya aja ada berapa. Yaitu ada X min 2 dan X plus 1. Jadi X sama dengan 2 dan X sama dengan min 1. Nah, bisa kita cari tuh titik min sama titik max-nya. Untuk titik min-nya itu sendiri, itu bisa kita masukkan dari 2. Kenapa ini? Ya, dimasukin dulu, dicoba aja dari dua titik ini, nanti bisa kita ketemuin min sama max-nya. Dimasukin, kalau misalnya untuk 2, masukin aja ke persamaan pertama, dapat hasilnya min 13. Nah, untuk min 13 berarti kan, dia kan kurang dari 0. Kalau yang kurang dari 0 itu, ya berarti extreme min. Dan untuk yang min 1, dimasukin ke dalam persamaan, dapat hasilnya nanti 14. Nah, ini extreme max. Oke. Nah, sekarang kita mau cari selang kemonotonan. Nah, untuk selang kemonotonan, pertama itu kita bikin gambarnya dulu seperti ini. Terus kan kita masukin tuh ada min 1 dan 2. Nah, di antara mereka ini, kita masukin aja sebuah nilai untuk dijadikan patokan perhitungan. Nah, misalnya contoh yang di antara min 1 dan 2 ini kan bisa aja kita masukin 0. Terus dari antara 2 dengan tak hingga ini bisa kita masukin 10, dan min 1 dengan min tak hingga itu bisa masukkan min 10. Nah, ini nilai-nilai, 3 nilai ini ditinjau lagi ke nilai dari turunan fx, turunan pertama fx, dimasukin aja ke dalam rumusnya. Nah, untuk yang min 10, didapat hasil 108. Untuk yang 0, didapat hasil min 2, dan untuk yang 10, didapat hasil 88. Nah, seperti yang dibilang, kalau misalnya monoton naik itu, nilainya itu harus positif, lebih dari 0. Nah, maka bisa kita bilang untuk di titik 10 ini kan nilainya positif. Nah, berarti dia nilainya itu monoton naik. Monoton naik dari
minus tak hingga sampai -1. Bukan -10 ya, karena -10 itu cuma titik kita lihat aja, tapi titik perubahan kemotoran dia itu tetap di -1. Dan juga yang di bagian 0 ini kan -2, berarti bisa kita bilang itu kan bagian monoton turun. Nah, berarti itu dari -1 sampai 2 ini yang monoton turun. Nolnya nggak kita masukin, karena 0 itu cuma titik kita ngecek aja, itu monoton naik atau monoton turun. Terus habis itu, yang terakhir ada yang di bagian 10 ini, itu kan 88, nah itu berarti positif plus monoton naik berarti. Itu dari 2 sampai tak hingga. Oke? Nah, terus untuk yang kecekungan, kita cari lagi aja turunan kedua dari fungsi. Dapatnya hasilnya segini, dapatnya X-nya berapa. Nah, ini titik belok X-nya tapi. Untuk dicari Y-nya, masukin aja titik belok X-nya ini ke fungsi pertamanya. Fungsi pertamanya, dapat setengah, titik beloknya berarti setengah, koma setengah. Nah, untuk cari kecekungannya itu ya sama, kayak kurang lebih mirip-mirip sama yang tadi. Dibuat garis, masukin titik beloknya berapa, setengah, terus dipilih titik yang mau ditinjau. Dari arah kiri kita bisa ambil 0, dari arah kanan kita bisa ambil 10. Nah, dimasukin juga tuh 0 dan 10 ke turunan kedua dari fungsi. Dapat dari 0 itu -6, dan dapat dari 10 itu 114. Nah, yang kalau misalnya positif itu cekung atas, yang negatif itu nilainya cekung bawah. Berarti kita bisa bilang, mulai dari setengah sampai tak hingga itu, positif kan nilainya kan, si 10 tadi. Berarti itu cekung atas, dan kalau misalnya dari min tak hingga sampai setengah itu, cekung bawah. Oke. Dan selanjutnya ada soal terakhir. Ini fx sama dengan 1 per x plus 1. Nah, daerah ininya, itu tuh semua bilangan real, kecuali kaidahnya dia sendiri, yaitu tidak boleh -1. Kan nggak boleh 1 per 0, ya kan? Nah, dari titik ini nih jadi titik acuan kita, karena kan nggak bakal ada hasil dari akarnya akar dari dianya itu, x-nya cuma ada -1 jadinya. Dan itu bukan titik ekstrim pastinya. Masukin aja tuh di dalam ke dalam si satu garis. Seperti biasa, kita bisa tinjau dari kiri itu ada -10, dan dari kanan bisa dari 0. Kita tinjau, masukin ke turunan pertama dari persamaan tersebut, masukin aja -10, dapat hasilnya -1/81, dan dari 0 itu dapat hasilnya -1. Jadi kan sama-sama minus. Nah, berarti semuanya itu sama-sama monoton turun. Atau bisa kita bilang ya dari tak hingga sampai tak hingga ya monoton turun, tetap monoton turun gitu. Oke. Dan untuk titik beloknya itu sendiri kita bisa cari dari turunan kedua dari fungsi. Terus habis itu kan ya tetap sama x-nya ya -1, karena memang ya nggak boleh gitu. Jadi tetap -1 titik beloknya, oke. Kecekungan masukin aja sama kayak tadi, -1 masukin dalam sebuah garis, di bagian kanan ada 0, di bagian kiri ada -1, masukin aja ke turunan kedua dari fungsi, -10 dapatnya -2/729, dan 0 itu dapatnya 2. Jadi bisa dibilang bagian daerah cekung atas itu ya dari -1 sampai tak hingga, yang bagian positif nilainya. Dan cekung bawah itu yang dari -1 sampai min tak hingga, yang nilainya negatif. Sekian untuk CLC-nya, CLC kalkulus. Semoga bisa dimengerti, dan kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, bisa tanyakan lagi saja lewat PC via line. Terus habis itu juga semoga sukses dan lancar UAS-nya ya.